Perkenalkan, nama saya Endriani, NIM 2023-83002, dari kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas nilai ulangan tengah semester dari mata kuliah Pengembangan Kemampuan Berbahasa dan Bersusah Sastra Indonesia. Materi kemampuan berbahasa dan bersastra Indonesia. Yang pertama, pengertian bahasa dan sastra. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Bahasa memiliki beberapa ciri khas, seperti bersifat artibiter, tidak ada hubungan alami antara kata dan maknanya, dinamis, berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, serta memiliki aturan tata bahasa yang sistematis. Dalam konteks pendidikan, bahasa berfungsi sebagai alat utama dalam proses pembelajaran, baik secara lisan maupun tulisan. Sementara itu, sastra adalah bentuk ekspresi manusia yang dituangkan dalam karya tulisan maupun lisan dengan unsur estetika dan imajinasi. Sastra tidak hanya menghibur tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya, sosial, dan moral. Dalam pendidikan sastra, berperan penting dalam membentuk karakter, menumbuhkan empati, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan apresiasi terhadap keindahan bahasa. Masuk ke materi makalah yang saya buat. Makalah yang saya buat berjudul tentang bahasa dan pendidikan. Makalah ini akan membahas hubungan erat antara bahasa dan pendidikan. Bahasa menjadi medium utama dalam dunia pendidikan, memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi serta berbagai ilmu pengetahuan. Pendidikan tanpa bahasa tidak akan efektif karena bahasa adalah sarana utama untuk memahami dan menyampaikan gagasan. Dalam pendidikan formal, bahasa digunakan dalam buku pelajaran, instruksi di kelas, diskusi akademik, dan ujian. Selain itu, kebijakan bahasa dalam pendidikan seperti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar atau keterlanjutan bahasa daerah di sekolah juga menjadi isu penting. Makalah ini bisa menyoroti bagaimana peran bahasa dalam meningkatkan mutu pendidikan serta tantangan yang dihadapi. Peran sastra dalam pendidikan. Yang pertama, sastra sebagai sarana pembelajaran bahasa. Sastra membantu siswa memahami dan menguasai bahasa dengan baik. Melalui membaca dan menganalisis karya sastra, siswa dapat memperkaya kosakata, memahami struktur kalimat, serta meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Kedua, sastra dalam pembentukan karakter. Karya sastra seringkali mengandung nilai-nilai moral, etika, dan kehidupan sosial yang dapat membentuk karakter siswa. Misalnya, novel dan cerita pendek dapat mengajarkan tentang keberanian, kejujuran, kerja keras, serta toleransi terhadap perbedaan. Ketiga, sastra sebagai jendela budaya. Sastra mencerminkan budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan membaca karya sastra dari berbagai daerah dan negara, siswa dapat memahami beragam perspektif, tradisi, serta cara berpikir masyarakat lain. Keempat, sastra dalam pengembangan kreativitas dan imajinasi. Sastra mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Karya fiksi, puisi, dan drama memberikan inspirasi bagi siswa untuk menulis dan menciptakan karya mereka sendiri, sehingga meningkatkan ekspresi diri dan kemampuan berpikir inovatif. Pendidikan modern menurut siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Sastra dapat menjadi alat untuk mengembangkan keterampilan ini melalui diskusi, interpretasi, serta analisis terhadap makna dan peran yang terkandung dalam sebuah karya. Beberapa aspek yang dapat dibahas dalam makalah ini antara lain: yang pertama, peran bahasa dalam proses pembelajaran dan transfer ilmu. Kedua, pentingnya pengembangan keterampilan berbahasa bagi siswa. Ketiga, hubungan antara literasi dan kualitas pendidikan. Yang keempat, tantangan dalam pendidikan bahasa.
termasuk keberagaman bahasa daerah dan kebijakan pendidikan bahasa di Indonesia. Masuk ke materi diskusi yang pertama. Materi ini berjudul tentang menjodohkan sastra dan pendidikan. Sastra dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat pembelajaran yang mampu membentuk karakter, mengasah keterampilan berpikir kritis, serta memperkaya wawasan budaya dan sosial. Dalam dunia pendidikan, sastra menjadi salah satu media yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan, menumbuhkan empati, dan meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Oleh karena itu, menjodohkan sastra dan pendidikan bukan hanya sekadar memasukkan karya sastra dalam kurikulum, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Masuk ke sesi diskusi yang kedua. Judul materi yang sesi diskusi yang kedua ini adalah tokoh pendidikan dari Brazil, yaitu Paulo Freire, seorang pendidik asal Brazil yang terkenal dengan konsep pendidikan kaum tertindas. Ia menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan individu dari ketidakadilan sosial melalui metode dialog dan pemikiran kritis. Freire menentang sistem pendidikan yang hanya menjelaskan informasi tanpa memberi ruang bagi siswa untuk berpikir dan berpartisipasi secara aktif. Masuk ke sesi diskusi yang ketiga, yaitu berjudul tentang Guru dan Sekolah karya anak-anak Kampung Aipiri. Kumpulan cerita ini mencerminkan pengalaman anak-anak Kampung Aipiri dalam dunia pendidikan. Analisis bisa dilakukan dengan menyoroti bagaimana anak-anak menggambarkan sekolah, guru, dan tantangan apa yang mereka hadapi. Diskusi dapat membahas bagaimana pengalaman mereka dalam pendidikan, nilai-nilai yang muncul dalam cerita, serta bagaimana bahasa yang digunakan dalam cerita mencerminkan budaya dan realitas sosial mereka. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah kemampuan berbahasa dan bersastra Indonesia. Sekian, jika ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.